Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Temanggung TV, senang sekali rasanya hari ini saya Putri Fai dapat menemani pemirsa Temanggung TV dalam acara Dialog Khusus. Spesial hari ini Dialog Khusus mengangkat tema topik kolaborasi Jarum dan juga pemerintah Kabupaten Temanggung dalam membangun Kabupaten Temanggung. Sebelumnya Putri akan menyapa rekan-rekan yang ada di studio. Pemirsa yang ada di studio ini sudah hadir bersama teman-teman dari KSM Pendowo Tangguh Desa Pendowo, teman-teman dari KSM Sehat Bersama Desa Rowo, dan KSM Sehati Desa Samiranan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa Temanggung TV dimanapun kalian berada, hari ini Putri sudah ditemani bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa hadir bersama di sini menemani Putri. Yang pertama ada Bapak David Sediadi. Selamat siang Bapak. Ini dari Senior Manager Community Development PT Jarum. Kemudian ada Bapak Dr. Hendra Sumaryana, SOS MT, Kepala Bapperida Kabupaten Temanggung. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak Putri. Alhamdulillah sehat. Di sebelah Bapak Hendra, beliau ada Ibu Intan Pandanwangi, MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Ibu, selamat datang. Dan yang di ujung ini, pemirsa Temanggung TV, beliau ada Bapak Adi Wibowo, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung. Bapak, selamat datang. Luar biasa sekali. Bapak, Ibu hadirin sekalian, pemirsa Temanggung TV, hari ini kita akan membahas tema yang begitu luar biasa, kolaborasi antara Jarum dan juga pemerintah Kabupaten Temanggung dalam membangun Kabupaten Temanggung sendiri. Sebenarnya ada permasalahan apa sih sehingga Kabupaten Temanggung ini perlu berkolaborasi, perlu bekerja sama dengan Jarum. Nah, sebelumnya untuk yang pertama, ini kita akan menuju ke Bapak Hendra Sumaryana terlebih dahulu dari Kepala Bapperida Kabupaten Temanggung. Bapak, ini melihat di Kabupaten Temanggung ini sebenarnya ada permasalahan apa sih Pak mengenai kesejahteraan sosial yang mungkin sangat mendesak untuk ditangani, kata nggih? Jadi gini Mbak Putri, kalau kita sebut permasalahan sih tidak, tapi mungkin bahasa kerennya adalah tantangan. Tantangan terkait dengan isu-isu kesejahteraan sosial. Ada beberapa isu misalkan terkait dengan kemiskinan, kemudian terkait dengan kesehatan, kemudian terkait dengan pendidikan. Nah tentunya konsep multi-hilik, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, harus melibatkan banyak pihak. Nah, dalam kali ini kita kolaborasi dengan Jarum, seperti itu. Ya. Jadi untuk permasalahan sendiri atau tadi yang disebut tantangan sendiri, tantangan yang paling ini Bapak, yang paling mendesak itu selain tadi kemiskinan gitu ya. Nah, itu yang paling diprioritaskan sebenarnya kalau dari kacamata Bapperida sendiri itu dalam bidang apa Bapak? Jadi kalau ada tantangan terkait dengan kemiskinan, itu rumah besar di kita biasanya terkait dengan bagaimana IPM, Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Temanggung. Di dalamnya ada kemiskinan, terkait dengan perekonomian, kemudian terkait dengan kesehatan, dan terkait dengan pendidikan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kesehatan, nah isu-isu ini adalah misalkan terkait dengan sanitasi, kemudian terkait dengan air bersih, pola hidup sehat, dan sebagainya. Nah, itu menjadi isu tantangan kita bagaimana agar indeks pembangunan manusia masyarakat Temanggung semakin naik, semakin baik. Gitu Mbak Putri. Betul, luar biasa. Karena kesejahteraan sendiri itu juga erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat ya Pak ya. Dan tadi disinggung sanitasi, bagaimana sanitasi yang aman di masyarakat ini sangat berpengaruh ke kesehatan sehingga itu sangat menunjang kesejahteraan masyarakat Temanggung sendiri. Terkait dengan tantangan tersebut Bapak, upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Temanggung sendiri yang sudah dilakukan, terkhusus ini dari kacamata Bapperida, apa saja yang sudah dilakukan Bapak? Betul, jadi tentunya semuanya ada indeksnya, semuanya ada ukurannya. Bagaimana sanitasi aman di Kabupaten Temanggung kondisi saat ini, kemudian harapan kita ke depan yang akan kita capai. Nah, dengan segala keterbatasan yang ada, baik itu resources yang dipunyai pemerintah, tentu kita harus kerjasama dengan banyak pihak. Nah, salah satunya misalkan saat ini kita kerjasama dengan Jarum ya, untuk berkolaborasi bagaimana menciptakan sanitasi yang sehat yang ada di masyarakat. Nah, yang terlibat akhirnya pemerintah,
kemudian swasta dalam hal ini Jarum, kemudian masyarakat dalam hal ini KSM dan sebagainya. Yuk keroyokan bareng untuk menjawab tantangan-tantangan yang terkait dengan sanitasi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Karena apa? Isu sanitasi ini terkait dengan di samping indeks pembangunan manusia kita juga terkait dengan misalkan isu-isu stunting, kemudian isu-isu terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan pola hidup sehat yang secara keseluruhan. Seperti itu. Betul sekali. Jadi memang itu saling berkaitan erat ya Pak ya, antara kesehatan, lingkungan, dan juga tentunya nanti menyasar ke kesejahteraan masyarakat. Oke, baik pemirsa Temanggung TV, itu tadi jawaban dari kacamata Bapak Rida terkait permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung. Kita bergeser ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Ibu Intan Pandanwangi. Ini Ibu melihat sekarang kondisi dari permasalahan kesehatan masyarakat Temanggung sendiri, khususnya di kesehatan lingkungan di Kabupaten Temanggung saat ini seperti apa Ibu? Terima kasih Mbak Putri. Untuk di Kabupaten Temanggung masalah kesehatan lingkungan ini ada dua, yaitu sanitasi aman dan tingkat PHBS. Untuk sanitasi aman ini dari hasil EHRA, tahun 2025 ini sanitasi aman di Kabupaten Temanggung itu baru 7,35%, di mana dengan sanitasi yang kurang ini penyakit yang disebabkan oleh lingkungan ini masih tinggi, seperti diare, kemudian infeksi saluran nafas, kemudian demam berdarah, juga stunting yang masih tinggi. Salah satunya memang disebabkan oleh kondisi lingkungan, sehingga kita perlu dalam penanganan stunting itu selain intervensi spesifik juga perlu intervensi sensitif, salah satunya dengan penanganan kesehatan lingkungan, dengan jamban. Kemudian yang kedua, permasalahannya tingkat PHBS, kita seperti cuci tangan pakai sabun itu masih rendah. Kalau dulu zaman COVID itu semua menjadi sebelum budaya, budaya sekarang biasa, sekarang sudah menurun, hanya 4,8% masyarakat Temanggung itu budaya CTPS. Kemudian limbah air, limbah cair, pengelolaan limbah cair di rumah tangga juga masih kurang. Dengan pengelolaan limbah cair ini ada beberapa desa yang masih memiliki indeks risiko sanitasi yang sangat tinggi. Itu ada sekitar 6 desa, kemudian ada 98 desa yang memiliki IRS itu tinggi, kemudian ada 136 itu memiliki risiko sedang, dan hanya 48 yang tidak berisiko. Itu yang luar biasa ini dari data-data yang sudah disampaikan Ibu Intan ini, ternyata dari berbagai macam penyebab penyakit itu salah satunya yang tinggi juga dari faktor lingkungan Ibu, yang paling tinggi disebabkan oleh faktor lingkungan. Padahal banyak faktor dari pola hidup sehat, makanan, bisa dari kebiasaan mungkin yang begadang atau tidur, tetapi untuk kesehatan lingkungan ini menjadi faktor yang tinggi juga untuk faktor mempengaruhi kesehatan dari masyarakat. Luar biasa sekali. Dari permasalahan-permasalahan tadi Ibu Intan, dari data-data tadi yang lumayan cukup tinggi ya di Kabupaten Temanggung sendiri, upaya yang sudah dilakukan sendiri oleh Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah-masalah tadi apa saja ini Ibu? Kita selalu kampanye PHBS, kampanye PHBS dan pelatihan kepada masyarakat, kemudian kepada kader kesehatan, juga kepada masyarakat, untuk selalu melakukan CTPS ini, pola hidup sehat. Oke, luar biasa. Tentunya banyak sekali yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Temanggung. Tapi Ibu, nanti kita akan lanjut lagi upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk mengatasi masalah kesehatan di Kabupaten Temanggung sendiri. Pemirsa Temanggung TV, jangan kemana-mana, kita akan berjumpa kembali setelah ini, tetap di Temanggung TV. Oke pemirsa
pemirsa Temanggung TV, kembali bersama Putri di sini tentunya di Dialog Khusus. Masih bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Kembali ke Ibu Intan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Ini tadi Ibu kita membahas mengenai upaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sendiri dalam mengatasi permasalahan terkhusus di kesehatan lingkungan ya Ibu. Tadi baru satu disampaikan, boleh Ibu monggo dilanjutkan mengenai upaya-upaya apa saja sih yang sudah dan tengah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Selain kampanye cuci tangan pakai sabun, kita juga tetap kampanye stop buang air besar sembarangan. Ternyata di Temanggung itu masih tinggi, Ibu? Masih ada. Masih ada ya? Masih tapi ada. tinggi. Kemudian pengelolaan makanan, industri rumah tangga, kemudian pengelolaan sampah juga. Kalau pengelolaan sampah lebih ke LH, tapi kami untuk rumah tangga tetap kita berikan kampanyenya. Kemudian pengelolaan limbah cair rumah tangga. Selain itu kita juga bekerja sama dengan Basnas untuk pembangunan jamban keluarga, yang diperuntukkan terutama untuk masyarakat tidak mampu dan belum memiliki jamban. Kemudian juga kita melaksanakan surveillance kualitas air minum, SCARP RT, yang dilakukan setiap tahun, untuk melihat kualitas air minum di masyarakat. Kemudian juga kita melaksanakan inspeksi tempat-tempat fasilitas umum, pengelolaan makanan, itu kita inspeksi setiap tahun. Kemudian juga untuk tahun ini kita menggalakkan untuk desa sehat iklim, desa atau kelurahan sehat iklim, Proklim. Jadi desa yang peduli untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh dampak atau perubahan lingkungan. Jadi faktor lingkungan terutama Itu sudah ada beberapa desa? Untuk Semarang tahun kemarin baru 3 desa. Sudah 3 untuk desa. Tahun ini kami merambah, nanti setiap puskesmas harus punya 1 desa binaan. Satu desa binaan di tiap kecamatan? Tiap puskesmas. Tiap puskesmas, luar biasa. Dan di tahun kemarin sudah ada 3 desa, harapannya di tahun ini juga akan berlipat-lipat Bu, untuk penanganan penyakit terkhusus yang disebabkan oleh faktor lingkungan itu sendiri. Ini tadi disenggol mengenai permasalahan pengelolaan sampah di rumah tangga. Ini kita beralih ke Bapak Adi Wibowo selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung. Kalau dari DPR KPLH sendiri Bapak, mengenai permasalahan dari perumahan, layanan air minum dan juga sanitasi yang dari tadi sudah disenggol-senggol ini Bapak. Nah, di DPR KPLH sendiri bagaimana permasalahan perumahan, layanan air minum dan sanitasi untuk warga Temanggung saat ini? Terima kasih Mbak Putri. Kalau kita mau cerita panjang Mbak, panjang sekali. Karena begini, kami dari bidang perumahan dan kawasan permukiman, salah satu tugas kami adalah, kalau yang kaitannya dengan Bu Endang, Bu Intan, ini kami kaitannya dengan kawasan kumuh. Kami ada 176 hektar kawasan kumuh dan baru 46 hektar yang terselesaikan. Nah, tadi yang dibilang sanitasi, kemudian air minum, kemudian persampahan, itu menjadi salah satu 3 aspek dari 7 aspek kekumuhan. Itu yang sangat berpengaruh kalau di kami. Kalau bicara perumahan ini banyak masalahnya Mbak. Di Temanggung itu kita bisa klasifikasikan ada 4. Yang pertama kepemilikan. Jadi jumlah KK tidak sebanding dengan jumlah rumah. Pertama. Kemudian yang kedua adalah kelayakan. Kita itu untuk RTLH, kalau data empiris kami itu masih ada sekitar 8.000 sampai 10.000 RTLH yang harus kita tangani. Kemudian yang ketiga adalah tadi permukiman kumuh, perumahan yang ada di permukiman kumuh. Berarti harus dibangun infrastruktur yang lainnya. Kemudian yang keempat, ini yang cukup pelik di kami. Bisa jadi masuk ke kumuh, bisa jadi backlog. Karena perumahan, kalau kami sebutnya squatter,
Apa itu Bapak? Squatter itu adalah rumah warga yang berdiri tidak pada alas haknya si pemilik rumah. Oh. Kayak contoh, ketika berdiri di lahan PT KAI, berdiri di lambiran sungai, atau berdiri di, mohon maaf nih, di tanah desa. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Itu di Temanggung sendiri banyak Bapak? Masih banyak kasus? Alhamdulillah masih banyak. Saya bilang alhamdulillah karena berarti tugasnya masih panjang. Iya, tantangannya masih Tantangannya banyak. panjang. Ah, betul. Nah, kemudian untuk yang air minum, Mbak. Air minum itu kita itu kalau layanan secara layak sudah 96%. Tapi yang aman itu baru 19%. Wah, masih sangat jauh. Ya. Itu air minum aman. Lebih parah lagi. Sanitasi. Sanitasi 97% layak. Amannya berapa? 0,8%. Wow. Karena apa? Karena sanitasi aman, selain infrastruktur dasar yang harus disediakan, ada bilik yang sesuai standar, kemudian ada tangki septik sesuai standar, kemudian ada resapan sesuai standar. Satu lagi yang kita lupa, harus sedot tinja. Nah, itu dia. Sedot tinja itu harus dilakukan berkala, 3 sampai 5 tahun. Oke, itu pertama sedot tinja. Sedot tinja ada permasalahan lagi. Kesadaran masyarakat sama kapasitas IPLT kita yang belum bisa melayani keseluruhan satu Kabupaten Temanggung, baik dari bak penampungnya atau armada pengangkut dan SDM-nya. Jadi kalau kita bicara masalah perumahan dan kawasan permukiman, PR saya masih banyak, Pak. PR saya masih banyak sekali. Baik dari sisi regulasi, kemudian ketersediaan anggaran, kemudian ada lagi kaitannya dengan perlunya kita kolaborasi. Karena apa? Karena APBD nggak bakalan mencukupi. Alhamdulillah kami dapat gayung bersambut beberapa NGO, kemudian beberapa teman-teman dari perusahaan yang di swasta, kayak contoh Jarum, melalui Jarum Foundation-nya membantu kami melalui sanitasi aman ataupun yang RTLH tapi bedah rumah sifatnya. Jadi RTLH tapi bongkar total, Pak. Itu. Jadi tahun kemarin kita dapat 15 unit. Tahun ini rencana kita dapat 25 ya, Mas? 25 unit. Yeah. Alhamdulillah ini. Kemudian kalau program kami untuk mengatasi RTLH, kami melakukan usulan melalui anggaran pusat, melalui PSPS atau melalui aspirasi dari legislatif, kemudian dari APBD kita melalui Musrenbang. Kalau yang sanitasi kami full dari pusat, dari dana DAK. Karena yang kabupaten slotnya wonten. Begitu. Saya mantan Bapeda jadi cukup, Pak. Jadi itu tadi upaya-upaya yang dilakukan dari DPRK PLH sendiri ya Bapak ya, terkhususnya untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan NGO-NGO yang hadir ke Temanggung nggih Bapak nggih. Luar biasa. Selain itu Bapak, selain kolaborasi mungkin ada program sendiri upaya dari DPRK PLH untuk mengatasi masalah-masalah tadi? Izin, kalau kami dari bidang Perkim, upaya yang kami lakukan adalah tadi yang saya bilang yang pertama, sama yang kedua adalah kami berusaha untuk mengintervensi melalui beberapa program dari provinsi, dan kami kolaborasi dengan provinsi, kami komunikasi bagaimana caranya beberapa program yang ada provinsi bisa masuk ke Temanggung dari APBD provinsi. Kemudian yang kedua adalah ketika kami memberikan contoh melalui, kami ikut kemarin sempat ikut yang lomba Hari Habitat. Alhamdulillah Temanggung masuk, sementara masih masuk 5 besar. Oh luar biasa, masuk 5 besar? 5 besar se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah, luar biasa. Itu untuk pengentasan kawasan kumuh. Pementasan kawasan kumuh, jadi dari sekian banyak tadi kawasan kumuh di Temanggung, ini sudah masuk ke peringkat 5 untuk pementasannya di Jawa Tengah, luar biasa. Tentunya masih akan banyak upaya-upaya yang akan dilakukan oleh DPRK PLH bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah yang lain dan juga dari perusahaan-perusahaan NGO juga nih Bapak ya. Luar biasa pemirsa Temanggung TV, tentunya kita akan melanjutkan diskusi kita hari ini dengan para narasumber yang luar biasa. Tapi sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Dialog Khusus.
pemirsa Temanggung TV, kembali bersama di Dialog Khusus. Masih bersama dengan para narasumber yang luar biasa dari Djarum dan juga pemerintah Kabupaten Temanggung. Tadi sudah kita dengarkan bersama permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Temanggung, terkhusus dari kacamata Baperida, Dinas Kesehatan dan juga DPR KPLH mengenai masalah-masalah yang tengah dihadapi di Kabupaten Temanggung, dan juga tentunya upaya-upaya yang luar biasa sudah dilakukan dan tengah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Ini sudah hadir bersama juga dari PT Djarum, ada Mas David Setiadi, ini selaku Senior Manager Community Development PT Djarum. Selamat datang Mas di Temanggung. Ini baru pertama ke Temanggung atau sudah pernah sebelumnya? Sudah pernah. Sudah seringnya ke Temanggung ya. Mas David, ini sebelum kita berbicara tentang kolaborasi, bentuk kerjasama apa saja sih dari Djarum dan juga pemerintah Kabupaten Temanggung, ini kita membahas terlebih dahulu antara PT Djarum dan juga yang sering kita dengar ya pemirsa di studio juga pasti Djarum Foundation. Nah, ini sebenarnya apa sih hubungan antara PT Djarum dan juga Djarum Foundation itu sendiri? Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Putri pertanyaannya. Jadi untuk Djarum sendiri, PT Djarum itu merupakan satu entitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan kita. Kalau Djarum Foundation itu lebih ke wujud dari perusahaan untuk bakti kepada negeri. Nah, wujud bakti kepada negerinya itu sebenarnya punya misi. Misinya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan kita, dimanapun, artinya baik walaupun misalkan pusat kita ada di Kudus gitu. Nah, di Temanggung sendiri kan kita juga ada satu unit usaha baru juga di Desa Nguet. Ya, harapannya di mana kita berada itu bisa membawa dampak yang baik gitu loh ke lingkungan sekitar. Lalu juga untuk melestarikan budaya yang dipunyai oleh Indonesia. Nah, keseluruhan itu sebenarnya oleh Djarum sendiri dijadikan satu di dalam Djarum Foundation, dibagi lagi menjadi 5 pilar gitu yang ada di Djarum Foundation. Apa aja sih itu? Nah, itu ada bakti olahraga. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya Bapak Ibu. Jadi terkenal yang awalnya di badminton. Betul, di badminton. Sekarang Djarum kita Foundation. mulai beralih lah ke beberapa cabang olahraga lainnya, kayak sepak bola wanita, terus ada panahan, ada atletik. Itu yang terbaru. Lalu ke semua cabur ya. betul. Kemudian Lalu yang selain kedua? itu ada bakti pendidikan. Oh, bakti pendidikan. Mungkin terkenalnya sama Beswan Djarum. Oh iya, betul. Terkenalnya Besar Bapak Djarum. Ibu. Lalu setelah itu ada bakti lingkungan, habis itu ada bakti budaya, dan terakhir ada bakti sosial. Bakti sosial. Betul. Nah, itu salah satu wujud dari Djarum sendiri sebenarnya. Apa yang sudah kita dapat dari hasil usaha kita dan segala macam itu akan kita kembalikan sebenarnya kepada masyarakat. Harapannya seperti itu. Dan visinya dari Djarum Foundation sendiri yang sering diutarakan oleh ownernya kita itu adalah ingin membuat Indonesia itu jadi satu negara yang dikdaya gitu. Wow. Harapannya gitu sebenarnya. Luar biasa, harapannya menjadi perusahaan yang mewujudkan Indonesia dengan negara yang dikdaya. Dan sudah diwujudkan melalui itu tadi Djarum Foundation tadi Ya, dengan harapannya. 5 pilarnya. Betul. 5 pilar atau apa namanya tadi? 5 pilar 5 atau biasa pilar. orang sebutnya 5 bakti lah. Oh, 5 bakti dari Djarum Foundation yang luar biasa sudah dirasakan juga di Kabupaten Temanggung sendiri ya. Kalau melihat ini Mas David, mengenai bisnis tadi ya, karena di Temanggung sendiri juga tadi ada di Nguet ya untuk Betul. Djarum. Itu pabrik atau? Sebenarnya kayak pabrik rokok. Jadi untuk unit usaha sigaret kretek tangan. Oh, Jadi di sana satu unit bisnis yang padat karya yang membutuhkan juga banyak lapangan kerja lah, banyak pekerja di sana. Banyak menyerap tenaga kerja. Iya. Betul. Kapasitasnya sendiri di sana sudah sampai 2.200 gitu. Wow. Ya, harapannya memang bisa membuka lapangan kerja baru khususnya untuk masyarakat Temanggung sendiri sebenarnya gitu. Nah, luar biasa, ini berbicara mengenai bisnis dan juga masyarakat Temanggung. Kalau dari Djarum sendiri, bagaimana Djarum melihat Temanggung dalam membangun bisnis dan masyarakat Temanggung itu sendiri? Kalau kita ngelihat Temanggung gitu ya Mbak Putri ya. Jadi Temanggung ini sebenarnya mitra bisnis kita yang sudah sejak lama lah ibaratnya. Nah, yang pertama sekali itu adalah Temanggung itu merupakan salah satu supplier untuk bahan baku kita. Betul, karena kota tembakau ya kita ya. Betul, tembakau ya. Itu kita juga modelnya
kita kerjasama dengan petani-petani lokal yang ada di Temanggung. Ya terakhir, terus kita juga yang terakhir ini barusan saya sebut juga kita buka satu pabrik baru yaitu di Nguet tadi itu. Ya harapannya sebenarnya program-program yang kita jalankan atau kita kolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Temanggung sendiri itu bisa memberi dampak setidaknya pada kebutuhan kesehatan dasar sebenarnya itu. Nah dengan terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar ini sebenarnya itu mau nggak mau akan membawa impact gitu kepada, kalau gini ibaratnya masyarakat yang sehat terus sejahtera gitu, otomatis kan dia akan meningkat juga produktivitasnya. Betul. Dan itu tidak hanya berimpact kepada keluarganya mereka sendiri atau diri mereka sendiri, tapi juga buat kita, karena serapan tenaga kerja yang untuk di pabrik, lalu produktivitas dari petani itu akan berimpact juga dari hasil-hasil panennya mereka. Nah nanti pada akhirnya supply ke Jarumnya juga lebih baik gitu. Betul, jadi ada simbiosis mutualisme di sini ya, Betul. saling menguntungkan, dari Jarum sendiri mendapatkan untung dan juga tentunya memberikan dampak yang positif luar biasa, terkhususnya di dalam kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat Temanggung itu sendiri. Ini kalau melihat dari tadi yang sudah dilakukan Jarum ini Mas David, apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan Jarum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum ya? Yang sudah dilakukan Jarum sendiri di Kabupaten Temanggung, khususnya apa saja itu Mas? Oke, sejauh ini kita ada 3 program Mbak, yang kita kolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Temanggung. Yang pertama itu mungkin Pak Adi tadi sudah sebut juga terkait pengentasan RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Di tahun 2025 kemarin kita sudah meresmikan 15 unit rumah. Nanti insya Allah di tahun 2026 ini Temanggung akan dapat jatah juga ibaratnya, itu jumlahnya bertambah jadi 25 unit. Nah lalu berikutnya itu di SKT Nguet tadi yang saya sebut di pabrik kita di Nguet, itu kita adakan program stunting. Program stunting itu juga kita beri nama sebenarnya. Apa itu? Gemas. Gemas. Iya, mungkin rada mirip-mirip sama programnya pemerintah yang di Dinas Kesehatan ya, Mbak. Germas ya. Germas. Germas, Nah, ya. cuman di Jarum sendiri itu Gemas itu merupakan singkatan dari Gerakan Menjaga Periode Emas. Jadi periode emas di sini yang dimaksud sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Jadi untuk karyawan-karyawan kita yang di SKT Nguet itu kita adakan pemeriksaan rutin. Jadi mulai dari dia state bahwa dia hamil, kita coba jagain, kita lakukan pemeriksaan rutin per bulannya. Lalu di situ juga kita berikan intervensi untuk makanan tambahan, vitamin dan segala macamnya. Dan di sana juga dilengkapi. Jadi pemeriksaan itu juga disertai USG kalau kehamilan. Nah, nanti setelah mereka melahirkan, anaknya kita jagain, artinya Dipantau juga dipantau perkembangannya. dengan dokter-dokter perusahaan kita sampai dengan usia 2 tahun. Oh, luar biasa. Gitu. Nah, kalau memang kita temukan kondisi yang ada malnutrisi atau kekurangan gizi lah, kita pakai standarnya itu standar WHO, Mbak. Kenapa pakai standar WHO? Biar kita intervensinya lebih awal. Tadi mungkin Bu Intan sebutkan intervensi spesifik ya Bu ya. Nah itu kita bisa kasih intervensi lebih awal agar kondisi-kondisi dari anak-anaknya tidak makin parah lah ibaratnya kekurangannya. Nah itu di Temanggung sudah kita lakukan, ya alhamdulillah sudah berjalan sejak tahun lalu. Sudah 1 tahun Sudah ini. dari Februari 2025. Nah, itu sekarang yang kita handle kurang lebih ada 60-an peserta, Mbak. Baik ibu hamil maupun anak-anak. Karena memang mayoritas di Nguet sendiri banyak karyawannya itu masih di usia yang usia muda lah. Produktif gitu. ya untuk dan banyak yang belum menikah juga. Gitu. Luar Itu sih. biasa. Nah, Itu tadi yang kedua Gemas. yang kedua. Yang ketiga yaitu program sanitasi terpadu Jarum namanya, kita beri namanya. Nah, kalau untuk program sanitasi terpadu ini sebenarnya kita sudah jalan juga dari tahun 2023 untuk Kabupaten Temanggung sampai di 2025. Iya, Nah, luar biasa.
Nah, kita tahan dulu Mas Oke, David. siap. Ini menarik sekali nih, kita nanti akan membahas lebih jauh tentang sanitasi terpadu Jarum yang sudah dari 2023. Berarti sudah kurang lebih 3 tahun ya di Kabupaten Temanggung sendiri. Seperti apa program tersebut dan juga tentunya dampaknya untuk masyarakat Temanggung. Pemirsa Temanggung TV, kita akan melanjutkan diskusi yang seru luar biasa hari ini. Tentunya setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Oke, pemirsa Temanggung TV, kembali bersama Putri di sini tentunya di Dialog Khusus. Masih bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Tadi kita sudah seru membahas mengenai program dari Jarum ya, bersama dengan Mas David, membahas mengenai 3 program dari Jarum yang sudah dilaksanakan luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Temanggung. Tadi ada RTLH, ada Gemas, dan juga yang terakhir ada sanitasi terpadu Jarum. Nah, kita tadi belum membahas lebih mengenai program yang ketiga ini. Sebenarnya itu program apa sih Mas David, sanitasi terpadu Jarum ini? Oke, program sanitasi terpadu Jarum ini sebenarnya awal itu kan kita kerjasama dengan USAID. I Was Tangguh yang sebenarnya sudah masuk duluan ke Kabupaten Temanggung di 3 desa yang ada di Temanggung ibaratnya gitu. Lalu di program sanitasi sendiri sebenarnya untuk Jarum sendiri itu butuh karena kita ada program Gemas yang tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Tadi Bu Intan juga sudah menjelaskan, artinya kita coba runut dari program stunting yang sudah kita jalankan sebenarnya. Selain kebutuhan nutrisi, apa-apa lagi efek yang dapat menyebabkan stunting. Tadi salah satunya adalah soal lingkungan sebenarnya. Nah, ketika sudah ngomong lingkungan, itu lebih spesifiknya lagi adalah soal air. Air ini disebabkan oleh kondisi sanitasi yang tidak aman. Tidak aman, betul. Nah, ketika udah ngomong sanitasi, ini kita nggak punya nih ekspertisnya lah ibaratnya atau kompetensinya. Akhirnya kita coba mau gandeng tuh si USAID untuk coba kolaborasi. Sebenarnya sekalian kita mau belajar konsepnya seperti apa, skemanya seperti apa, gitu segala macam, agar kita tahu nanti kalau kita mau menjalankan program itu seperti apa gitu. Nah, selama proses kerjasama ya alhamdulillah 2025 kucuran dananya dihentikan dan Di stop ya. iya dan kita melihat apa yang sudah dilakukan USAID bersama kami juga termasuk salah satunya di Kabupaten Temanggung ini satu hal yang baik. Dan dari manajemen kami juga dari Jarum Foundation ataupun PT Jarum sebenarnya harapannya ini bisa diselesaikan dalam tanda kutip. Nah, diselesaikannya ini tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur aja, jadi pembangunan infrastruktur sanitasi ataupun jamban yang aman ataupun penyediaan air bersih yang aman, tapi kita juga ingin punya lah ibaratnya satu kaderisasi atau kita sebutnya itu sering di Jarum itu agent of change. Gitu. Ya, jadi nanti harapannya agent of change ini akan jadi satu kader gitu, yang harapannya nanti akan bisa meneruskan atau replikasi ataupun duplikasi lah ibaratnya ke seluruh desa yang ada di Temanggung gitu. Karena kan tahapan dari program sanitasi sendiri itu tidak cuma membangun saja, tapi juga ada proses promosinya, pemicuan, dan untuk itu mereka butuh tahu pengetahuannya seperti apa, kenapa sanitasi itu dibutuhkan, efeknya apa, segala macamnya, itu mereka harus ngerti tuh sebenarnya itu. Karena selain yang terpenting pembangunan infrastruktur, yang lebih penting lagi untuk merubah perilakunya. Betul, tadi yang diomong Bu Intan juga. Betul, luar biasa. Jadi sanitasi terpadu Jarum sendiri ini terfokus khusus untuk di program pembangunan sanitasi yang layak, yang aman, dan juga penyediaan air minum yang aman. Sehingga itu sangat berpengaruh untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung itu sendiri. Ini berkaitan erat dengan kesehatan, Ibu Intan. Ini kembali bersama dengan Ibu Intan dari Dinas Kesehatan. Ini Ibu,
terkait dengan tadi bentuk program dari Jarum sendiri yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Tadi ada Gemas, kalau itu khusus untuk di karyawan pabrik ya. Iya. Untuk di karyawan pabrik juga ada sanitasi terpadu Jarum yang menyasar untuk sanitasi dan juga air minum. Bagaimana upayanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Temanggung, terkhusus untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Temanggung. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri Ibu, sebenarnya apa saja sih bentuk kerjasama dari Dinas Kesehatan yang sudah dilakukan bersama dengan Jarum? Matur nuwun. Untuk kerjasama dengan Jarum, kami pelatihan dan monitoring untuk program sanitasi sehat tadi, kemudian sanitasi aman, kemudian kampanye perubahan perilaku, itu dilaksanakan di Desa Binaan Jarum. Kami melaksanakan secara offline maupun online di desa-desa binaan Jarum. Kemudian juga kami melaksanakan koordinasi untuk pembangunan jamban keluarga yang berstandar SNI. Mungkin kalau yang jamban sudah include dengan pembangunannya Pak Adi untuk RTLH. Itu yang sudah kami lakukan dengan Jarum. Kerjasama yang sudah dilakukan dengan Jarum ya, dari Dinas Kesehatan sendiri, luar biasa. Selain berarti pembangunan jamban tadi juga didukung dari Basnas, juga didukung dari Jarum sendiri ya Ibu, yang dimana di tahun ini berarti sudah meningkat pembangunan jambannya di Kabupaten Temanggung untuk jamban ber-SNI ya. Jamban yang aman tentunya untuk masyarakat Kabupaten Temanggung, sehingga harapannya nanti dapat mengurangi penyakit dan juga tentunya mengurangi angka stunting lebih khusus, karena angka stunting di Temanggung sendiri masih tergolong tinggi ya Ibu nggih? Nomor 1 Mbak. Masih nomor 1 ini di tahun ini Bu. Harapannya nanti kerjasama antar pemerintah dan juga dari Jarum sendiri dapat menurunkan itu nggih Bu nggih. Luar biasa. Ini tadi selain sanitasi terpadu Jarum, program dari Jarum juga ada RTLH tadi nggih. Mas David, ini Bapak Adi dari DPR KPLH sendiri, kalau tadi sudah disampaikan dari Dinas Kesehatan bentuk kerjasamanya dengan Jarum apa saja. Nah, dari DPR KPLH sendiri bentuk kerjasamanya dengan Jarum ini ada apa saja Pak Adi? Minimal kami dibantu 2 aspek. Apa saja itu? Yang kumuh tadi, sanitasi sudah di 3 desa, kemudian RTLH ada beberapa unit kaitannya dengan bangunan rumahnya. Minimal itu, minimal. Dan saya harapkan nanti ke depannya untuk menuju sanitasi aman ini Pak Mas David, kan tadi saya cerita, IPLT kami itu kapasitas kurang, alat kurang, SDM kurang. Nah, mohon nanti bisa dipertimbangkan. Siapa tahu, iya betul. Karena ya tadi saya cerita tadi kan, sanitasi aman kami itu hanya 0,8 sampai 1,5% hasil hitungan SSK. Bicara sanitasi aman, mulai dari tangki septic harus kedap sesuai SNI. Kalau Bu Intan tambah sedot. Rutin penyedotan. Nah, ini yang menjadi kendala kami. IPLT kami kapasitasnya kurang, alatnya masih kurang. Gitu. Betul, luar biasa. Mungkin ini kalau di tahun sebelumnya dianggarkan untuk penambahan jumlah pembangunan infrastruktur, ketika sudah terbangun semua, next bisa dialihkan ke penambahan untuk di penyedotannya Pak ya, sehingga bisa meningkat untuk penyedotan secara rutin ketika semua jamban sudah aman, sudah SNI, sehingga juga nanti bisa dilakukan penyedotan secara rutin. Itu 3 sampai 5 tahun sekali ya. Betul. 3 sampai 5 tahun sekali. Jadi yang dibutuhkan jadi targetnya saya sama Bu Intan. Saling berkesinambungan tentunya ya. Luar biasa pemirsa Temanggung TV, tentunya ini bentuk kerjasama yang sudah dilakukan dari Jarum dengan pemerintah Kabupaten Temanggung ini tidak akan berjalan ini tanpa adanya izin dan juga luar biasa kerjasama izin dari Bapak Rida, dari Bapak Hendra Sumariana. Ini Bapak Hendra, terkait dengan kerjasama kolaborasi bersama Jarum, ini bagaimana pemerintah Kabupaten Temanggung sendiri ini meyakinkan para rekannya, terkhususnya ini salah satunya Jarum, untuk terus mendukung pembangunan Kabupaten Temanggung sendiri itu Pak. Oke Mbak, jadi begini, kalau kita melihat apa yang disampaikan Mas David tadi, sebenarnya PT Jarum kan kepingin membuat Indonesia tangguh ya.
Nah, ini selaras dengan apa yang ada di amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, di mana di 2045 kan Indonesia Emas ya. Nah, Indonesia Emas salah satunya misalkan terkait dengan kemiskinan yang saat ini sekitar angka 14% nasional menjadi 0,5 sampai 1% di 2045 besok. Nah, di Temanggung saya nih kalau kita bicara ini kan biar selaras nih, angka kemiskinan kita sekarang pada posisi 7%, sudah turun dari 8%. Tapi di dalamnya kan ada beberapa tantangan di dalamnya, termasuk tadi stunting ya. Stunting kita masih di angka 27% ya. Nah, di dalamnya kalau kita bedah lagi kan ini di dalamnya ada terkait dengan sanitasi ya, sanitasi. Nah, saat ini kita dapat mitra yang luar biasa, Mas David, dengan Jarum Foundation-nya, dengan cita-cita owner-nya tadi. Nah, tentunya bagaimana pemerintah kabupaten bisa memelihara komunikasi, ya, kemudian kerjasama ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan, dan tentunya untuk mewujudkan masyarakat Temanggung yang luar biasa. Saat ini kalau kita bicara kualitas manusia, masyarakat Temanggung, IPM kita kan semuanya terukur nih Mbak Putri ya, itu di angka 71 tahun 2024 dan hasil 2025 ini sudah 72,58. Artinya indeks dari sisi kesehatan semakin baik ya, dari sisi pendapatan ekonomi semakin baik, dari sisi pendidikan juga semakin baik. Nah, kerjasama yang ada ini kita bisa pelihara dengan yang pertama trust, kepercayaan. Kepercayaan. Iya. Jadi karena kita sudah dapat mitra yang luar biasa, bagaimana kemitraan ini bisa terpelihara dengan kepercayaan yang baik, yang pertama. Kemudian apa yang untuk memelihara lagi, yang berikutnya adalah apa sih yang diperlukan teman-teman Jarum Foundation dalam hal ini terkait dengan kerjasama? Oh, data misalkan. Oke, kita support data. Daerah-daerah mana yang mungkin indeks kemiskinannya tinggi? Di kami kan ada petanya, ada data by name by address-nya. Kemudian daerah-daerah mana yang tingkat stuntingnya tinggi ya, bisa kerjasama dengan teman-teman kesehatan. Daerah-daerah mana yang tadi dikatakan sanitasi amannya masih rendah, bisa kerjasama dengan teman-teman DPRK, PLH, dengan Pak Adi. Ya, kita bisa spotkan data seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana memelihara komunikasi ini dan kerjasama ini, ya kita memfasilitasi dengan teman-teman perangkat desa, dengan teman-teman masyarakat gitu ya, sehingga ini bisa saling terkait. Dan tidak lupa publikasi seperti ini ya. Betul. Artinya tadi disampaikan oleh Mas David, kalau kita menciptakan masyarakat Temanggung yang sehat, yang sejahtera, yang luar biasa, maka impact-nya juga nanti akan kembali ke perusahaan terkait dengan bahan baku misalkan, terkait dengan kerjasama kerja di perusahaannya, atau terkait dengan suplai bahan yang terkait dengan tembakau misalkan, seperti itu Mbak Putri. Oke, luar biasa. Jadi yang paling utama tadi pertama adalah trust ya Bapak ya. Bagaimana menjaga kepercayaan untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekannya, terkhusus dengan Jarum sendiri, dan juga tentunya kolaborasi antar berbagai pihak OPD ya Pak ya. Betul. Dari berbagai pihak, dan juga tentunya menyediakan apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh kolaborator kita untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Temanggung sendiri. Luar biasa pemirsa Temanggung TV, seru sekali dialog hari ini, dan juga tentunya kita masih akan melanjutkan dialog khusus hari ini bersama dengan para narasumber yang luar biasa, tentunya masih di dialog khusus. Oke pemirsa Temanggung TV, kembali bersama Putri Fai di sini, tentunya masih di dialog khusus. Kembali bersama dengan para narasumber luar biasa. Tadi kita sudah membahas Bapak Ibu terkait dengan kolaborasi kerjasama antara Jarum dan juga pemerintah Kabupaten Temanggung untuk membangun Temanggung itu sendiri. Dan tadi sudah kita bahas ada banyak sekali kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung dan juga Jarum yang sudah berarti berjalannya hitungannya dari 2023.
untuk sanitasinya dan akan terus berlanjut ya mudah-mudahan ke depannya insya Allah untuk membangun Kabupaten Temanggung itu sendiri. Tadi juga sudah kita bahas bentuk-bentuk kerjasama, bentuk kolaborasinya seperti apa saja. Nah, untuk saat ini Putri akan memberikan kesempatan untuk para pemirsa audiens yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan. Monggo kepada para narasumber di sini. Kami persilahkan untuk pertanyaan-pertanyaan dari narasumber dari audiens. Yang pertama. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samiati dari KSM Pendowo Tangguh. Ya, untuk Mbak Putri dan juga narasumber yang kami hormati, terutama pertanyaan ini akan kami tujukan kepada Mas David dari PT Jarum. Ya. Silakan Mbak Samiati. Ya, alhamdulillah di Desa Pendowo ini termasuk desa yang beruntung ya, karena sudah dari tahun 2023 ini kita juga bekerja sama dengan Jarum. Kita sudah bekerja sama sejak 2023, kita juga sudah memperoleh bantuan baik akses sanitasi maupun air minum yang aman. Dan untuk tahun ini alhamdulillah kami juga berharap tetap berlanjut nggih. Nah, pertanyaannya terkait support dari Jarum untuk akses air minum aman di Desa Pendowo. Yang mana di Desa Pendowo ini terdiri dari 12 dusun dan hanya 2 dusun yang dapat dijangkau oleh PDAM. Sementara kan dari Jarum selama ini untuk akses air minum aman adalah sambungan dari PDAM. Nah, pertanyaan dari kami, apakah Jarum juga berkomitmen untuk tetap mendukung kami untuk penyambungan atau akses air minum aman itu yang non PDAM, begitu. Pertanyaannya seperti itu, terima kasih. Monggo untuk Mas David. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Samiati. Pertanyaannya ditujukan untuk Mas David ini dari Jarum sendiri yang sudah melaksanakan kerjasama kolaborasi untuk membantu pembangunan akses air minum aman. Ini permasalahan di Desa Pendowo ini hanya 2 dusun yang bisa dilalui, diakses oleh PDAM. Nah, bagaimana komitmen dari Jarum sendiri? Apakah tetap akan mengusahakan non PDAM untuk memberikan akses air minum yang aman untuk desa dusun-dusun yang lain gitu, Mas David? Monggo. Oke. Susah pertanyaannya. Ya sebenarnya tadi kalau ngomong komitmen PT Jarum, ya insya Allahnya komitmennya adalah untuk pembangunan sanitasi aman dan air minum aman. Cuman tadi pertanyaan dari Mbak Samiati, Betul. itu terkait akses ya, akses di luar PDAM ya. Tentunya sebenarnya pembicaraan ini di internal kami sempat terutarakan, Mbak Sam. Jadi sempat ada planning seperti itu, tapi tentunya kami tidak bisa sendiri. Artinya kami harus kolaborasi dan kami harus diskusi juga dengan stakeholders yang ada di tempat yang bersangkutan, baik itu di Kudus, Wonogiri maupun di Temanggung sendiri pada akhirnya. Ya kami harus diskusi juga nanti dengan PDAM utamanya, dengan pemerintah kabupaten juga nantinya, Mbak. Jadi intinya sebenarnya dari Jarum itu di program sanitasi terpadu itu adalah penyediaan air minum aman. Baik itu nanti bisa difasilitasi oleh PDAM dengan pembangunan infrastruktur, tadi kurang 11 ya Mbak Samir, di 11 dusun di Desa Pendowo, ataupun nanti kita bisa melakukan uji coba lab misalkan untuk sumber-sumber air yang ada di Pendowo dulu, baru kita akan menentukan langkah apa yang akan kita jalankan nanti untuk pemenuhan di 11 dukuh itu. Seperti itu sih mungkin yang saya bisa jawab. Oh boleh, monggo Bapak. Begini Bu, tadi kan saya sempat bilang air minum aman kita baru 19%. Bicara air minum aman itu aman dari sumber sampai dengan keran rumah tangga. Nah, selama ini yang bisa kita anggap aman adalah dari PDAM. Betul. Karena yang untuk dari mata air yang diambil oleh Papsimas atau macam-macamnya itu, setelah beberapa kali kami cek, banyak yang tidak masuk. Jadi kenapa kalau Jarum ini ngambilnya dari PDAM, saya rasa sudah cukup pas. Karena kalau ngambil dari sumber itu nanti bebannya akan ke masyarakat. Uji labnya di masyarakat, kemudian uji lab berkala juga di masyarakat, pemeliharaan pipanya, pemeliharaan jaringannya, pemeliharaan brown cap-nya, itu harus diuji semua. Kemarin saya sempat ngobrol dulu sama Mbak Gati dari Dinas Kesehatan, kami bertanya, kita tes berapa, cuma 1 yang lolos.
kalau yang dikelola oleh masyarakat. Makanya saya rasa cukup pas ketika Jarum Foundation ini hanya mengambil dari PDAM yang tata kelolanya sudah baik gitu. J. Oke, itu dia jawaban dari Mas David dan juga ditambahkan oleh Pak Adi, Mbak Samiati. Mudah-mudahan menjawab dan juga tentunya itu perlu didiskusikan lebih jauh lagi nggih Bapak nggih terkait dengan PDAM yang belum bisa masuk ke beberapa dusun di Kabupaten Temanggung sendiri. Selanjutnya masih ada satu penanya lagi, kesempatan untuk bertanya dengan para narasumber. Monggo kami persilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erna Triwahyuni dari KSM Sehat Bersama Desa Rowo. Izin bertanya Bapak, untuk Bapak Hendra dari Bapeda Pak. Selama ini kan sudah ada 3 desa yang didampingi ya Pak, seperti Desa Rowo, Desa Pendowo, sama Desa Samiranan. Izin bertanya Pak, bagaimana cara untuk mendorong desa-desa lain untuk berkomitmen membangun sanitasi Bapak? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan Mbak Erna ya. Pertanyaannya yang cerdas dan luar biasa ini ya. Bagaimana mendorong desa-desa lain untuk berkomitmen membangun sanitasi ya? Tentunya ini sanitasi aman diskusinya ya. Memang yang kita butuhkan adalah ini menjadi role model yang bisa melebar ke banyak desa kan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Di antaranya adalah satu, kampanye pasti ya, sosialisasi terkait dengan bagaimana pentingnya sanitasi aman yang ada di desa yang ada di masyarakat Temanggung. Kenapa sih pentingnya sanitasi aman? Yang ini harus dipahami dan harus diketahui oleh masyarakat desa bahwa stunting kita tadi tinggi 27%. Tapi ingat bahwa stunting ini pencegahannya ya salah satu yang paling dominan berdasarkan riset yang ada itu 70% ya Bu Dokter ya, dipengaruhi oleh lingkungan yang sehat, kebutuhan dasar yang aman, sanitasinya aman, air bersihnya tadi yang didiskusikan aman, termasuk RTL-nya aman. Ini sebenarnya satu kesatuan yang luar biasa. Itu dominasinya 70%. Dan ini harus diketahui oleh masyarakat. Dibandingkan, ya memang hal yang penting juga terkait dengan misalkan makanan tambahan dan sebagainya. Tapi kalau kebutuhan sanitasi, kebutuhan air minum, kebutuhan rumah layak huni, yang mungkin kebutuhan dasar ini terpenuhi, pasti akan menekan angka-angka stunting tadi. Kampanye, sosialisasi. Kemudian kami bekerja sama dengan akademisi ya, Pentahelik tadi, setelah dengan teman-teman pengusaha, kemudian dengan masyarakat ya, seperti teman-teman KSM yang luar biasa ini. Kami juga dengan akademisi dengan KKN tematik. Jadi di kami sering banyak Mbak Putri, jadi KKN yang ada di Temanggung, kita tematikan terkait dengan satu budaya hidup sehat, sosialisasi, kampanye dan sebagainya. Kemudian PR, ini kantong-kantong satu yang kemiskinannya tinggi, kemudian kita bicara saat ini sanitasinya yang masih rendah dan sebagainya. Nah, mahasiswa yang KKN tersebut salah satu yang kita berikan misi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan itu. Ya, terakhir kita juga berharap teman-teman kesehatan sanitarian untuk selalu terjun ke masyarakat, untuk selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Tentunya ini Mbak Putri bukan pekerjaan yang setahun, 2 tahun, tapi long time, dan ini menjadi harapan dan cita-cita kita semuanya. Saya kira gitu ya, Mbak Erna ya, gitu ya. Siap. Begitu Mbak Erna. Dan juga Pak Hendra, luar biasa ini tentunya membutuhkan banyak sekali kerjasama ya Pak ya. Dan yang terkhusus tadi adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat sendiri pentingnya tadi untuk mengetahui bagaimana dampaknya dari sanitasi yang tidak aman itu sendiri. Untuk menggayat lah ya istilahnya desa-desa yang akan berkomitmen untuk mewujudkan sanitasi dan juga air minum yang aman sendiri itu tadi. Baik, dari para narasumber, dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada pemirsa di rumah dan juga yang di studio? Kami persilahkan, monggo. Cukup? Ya. Dari Mas David, ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin harapannya untuk kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Temanggung, kecamatan, pemerintah desa dan KSM maupun seluruh elemen yang ada di masyarakat itu bisa terus berlanjut dan konsisten nanti sampai program-program ini akhirnya memberikan impact yang baik. Walaupun sebenarnya
secara fokus utama dari Jarum sendiri ada di Kudus, tapi Temanggung ya alhamdulillah sampai sekarang kita tetap akan komitmen untuk berkolaborasi untuk beberapa program gitu sih Mbak Putri. Dan juga tidak menutup kemungkinan mungkin nanti akan bertambah program-programnya. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa pemirsa Temanggung TV, senang sekali dan juga seru sekali dialog hari ini, diskusi bersama dengan Mas David dari Jarum dan juga Pak Hendra, Ibu Intan dan juga Pak Adi dari pemerintah Kabupaten Temanggung mengenai kolaborasi antara Jarum dan juga pemerintah Kabupaten Temanggung sendiri untuk membangun Kabupaten Temanggung itu sendiri. Dan juga harapannya nanti mudah-mudahan dari Jarum dan juga pemerintah Kabupaten Temanggung dapat bekerja sama membangun program-program baru untuk kemaslahatan dan juga tentunya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung itu sendiri sehingga bisa bertambah desa-desa nanti binaan dari Jarum sendiri ya Mas David ya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tak terasa sudah 1 jam di sini Putri Fai menemani Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa Temanggung TV di rumah tentunya di acara dialog khusus. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga tentunya Putri pamit undur diri sampai jumpa di dialog khusus episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.